Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saya terkasih, senang sekali di hari yang baru ini Pastor Andi kembali melayani, mendoakan. Biarlah setiap boleh mengalami kasih Tuhan. Dosa-dosa kita yang seperti sampah didaur ulang oleh kasih Tuhan Yesus. Hatiku tidak bersih. Iya. Saya sapa pemirsa-pemirsa yang sudah bersama-sama sekarang ini ada di 6 platform media sosial. Saya pertama menyapa yang ada di voice recorder, voice note ya, Telegram dan di WhatsApp. Damai sejahtera bagi kalian semua. Puji Tuhan. Dan semua yang ada di room live streaming maupun video pelayanan yang Anda saksikan, damai sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Ya, yang ada di Instagram, YouTube, Facebook, dan yang ada di TikTok. Puji Tuhan. Terima kasih. Kalau pelayanan ini sudah jadi berkat, itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap sekiranya pelayanan ini bisa terus menjadi sahabat doa bagi Anda dan membawa kita semua untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Puji Tuhan. Saya persembahkan puji-pujian ini, kiranya semua saudara-saudara boleh diberkati. Walau aku berantakan, Tuhan tajib melihatku. Dalam aibku tanpa malu, kau sebut ku milikmu. Ingatlah hanya
ambil sakitku, ambil sakitku, ambil semua yang busuk ini, buat hatiku baru lagi, tahirkan bayanganku dalam kasih-Mu. Aku berserah, aku menyerah, aku habis di sini. Jika Tuhan tidak menolongku, jangan biarkan aku terhilang. Genggam aku dengan rahmat-Mu. Tuhan Yesus mengubah sejarah hidup. Tuhan Yesus mengubah sejarah hidupku. Tuhan Yesus mengubah sejarah. Iya, pujian ini judulnya Sejarah Hidupku, ya. Dan puji Tuhan, ratusan ribu orang terberkati. Padahal yang saya posting di media sosial sekitar 2-3 hari lalu itu sepotong saja, ya. Dan kasih Tuhan mengalir lewat puji-pujian. Saya bersyukur Tuhan tambahkan talenta di dalam hidup saya. Selain daripada pelayanan sederhana ini, juga mendoakan orang-orang dan juga memberikan lirik-lirik pujian yang ternyata itu menjadi berkat peneguhan, penyembuhan, semangat, membangkitkan hati, ya. Nah, salah satu pujian ini sejarah hidupku. Saya upload cuman separuh, tetapi ratusan ribu orang yang waktu singkat 1-2 hari sudah merasa terberkati. Dan khusus saat ini saya akan persembahkan untuk pemirsa sekalian dan pendengar pujian sejarah hidupku secara full. Setelah ini kita akan terus masuk menyembah Tuhan sebelum saya akan mendoakan Bapak Ibu. Karena bagi saya kalau mendoakan orang tanpa hadirat Tuhan, maka itu hanya kata-kata yang tanpa urapan dan kuasa. Tetapi kalau hadirat Tuhan ada, dan saya selalu sejak saya lahir baru, saya suka memuji Tuhan, dan hari ini Tuhan merahmatin saya kemampuan untuk memberikan puji-pujian yang Tuhan kasih hikmat kepada saya sehingga mewarnai kekristenan Indonesia, yaitu bagaimana setiap lirik-lirik pujian 100% yang saya tulis itu adalah semua true story pelayanan maupun perjalanan hidup ataupun di dalam saya
mengikut Tuhan Yesus, baik itu kuat maupun lemah, baik sedang bangkit atau sedang jatuh. Saya tuangkan semua lewat lirik pujian ini. Dan kalau saudara terberkati, Anda bisa share dan Anda juga bisa bagikan, karena saat lagi Anda akan mendengar pujian sejarah hidupku secara full. Tuhan Yesus pasti memberkati. Aku jatuh dalam dosa, seperti sampah di daur ulang. Hidupku kotor lagi, hatiku tidak bersih. Aku tidak layak, hanya Engkau yang mampu menulis sejarah baru di Tuhan Yesus, tolong aku, meski aku sudah hancur. Tuhan Yesus, tolong aku, kuduskan dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup pulihkan. Walau aku berantakan, Tuhan taji melihatku dalam aibku tanpa malu. Kau sebut aku milik-Mu. Tidak layak, hanya
ambil sakitku, ambil sakitku, ambil semua yang busuk ini, buat hatiku baru lagi, lahirkan pelayananku dalam kasih-Mu. Aku berserah, aku menyerah, aku habis di sini. Jika Tuhan tidak menolongku, jangan biarkan aku terhilang. Genggam aku dengan rahmat-Mu. Tuhan Yesus mengubah sejarah di hidupku. Tuhan Yesus mengubah sejarah Ya, puji Tuhan. Kalau saudara senang dengan pujian ini, terberkati, bisa linknya Bapak Ibu share ke teman-temannya, ke keluarganya, dan biar mereka juga boleh diubah sejarah hidupnya oleh Tuhan Yesus. Sesaat lagi Pastor akan menyampaikan renungan firman Tuhan, berkat untuk keturunan dan penyembuhan. Percayalah, karena Tuhan sudah berfirman, orang benar keturunannya diberkati. Jadi dari hal ini yang pertama kita bisa melihat orang benar, yakin dan percaya perintah firman Tuhan, janji firman Tuhan tidak mandul keluargamu. Yang kedua di sana, keluargamu atau keturunan Anda yang hidupnya benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Biarlah kita akan mengawali untuk menerima sabda firman Tuhan dengan pujian Tuhan, aku rindu Engkau Tuhan, karena Engkau yang sanggup untuk memberkati setiap kandungan dan juga keturunan mereka, dan menyembuhkan sakit yang sedang dialami oleh beberapa pemirsa yang sedang bersama-sama menyaksikan pelayanan ini. Siapkan hatimu, berikan yang terbaik. Tuhan, aku rindu. Sebelum akan sambut firman. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku
siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ya Roh Kudus, urapi kami untuk mendengar firman-Mu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Thank you. Saat ini Tuhan. Puji Tuhan. Aku rindu Engkau Tuhan. Aku rindu urapan-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami. Amin. Amin. Kata Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ya Roh Kudus, urapilah kami sekarang. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, ya Tuhan, daripada-Mu lah berkat untuk keturunan dan penyembuhan untuk orang-orang sakit ini. Pulihkan setiap hati oleh kasih karunia-Mu, buat mereka mengalami suasana surga. In Jesus name. Bapak Ibu sekalian, angkat dua tanganmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Kami rindu, kami haus, kami lapar, kami perlu Engkau. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, saat ini. Tuhan, saat ini. Saat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terberkatilah setiap mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus, karena yang sakit akan disembuhkan, yang berdosa akan diampuni, yang susah akan mendapatkan penguatan yang baru, dan yang sedih, hapuslah air matamu, karena Tuhan datang mencari orang-orang berdosa dan orang-orang lemah dan orang-orang sakit, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan mereka boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pemirsa yang terkasih, hari ini kita mau dengar satu kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang hidup, kebenaran yang memerdekakan, berkat untuk keturunan Anda. Dan bagi orang-orang sakit, sebentar kita akan doakan. Yang mau diberkati air minum dan minyaknya, bisa Anda siapkan sejak sekarang ini, karena waktu singkat saya baca firman, lalu kita berdoa. Dan juga saya percaya bagi orang-orang sakit, aliran kesembuhan yang mengalir di zaman kisah para rasul dan bahkan hari-hari sebelumnya juga mengalir di hari ini. In Jesus' name. Pembacaan sabda firman Tuhan, saya akan membukakan dari beberapa ayat supaya kita bisa secara komprehensif memahami dan juga bisa dipenuhi hati kita dengan janji-janji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama saya akan ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 61 ayat yang ke-9. Iya, Yesaya 61 ayat yang ke-9. Pertama-tama saya aminkan firman Tuhan ini, lalu saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Anda bisa juga membagikan atau memperdengarkan bagi mama papa yang sedang sakit, karena firman Tuhan mengandung kuasa Tuhan. Ya, yang sakit akan mendapat berkat kesembuhan. Dengar firman, imannya dibangkitkan, semangatnya akan bangkit dan menyala. Baik, seperti biasa saya meminta pemirsa untuk setiap ayat suci firman yang Pastor Andi sampaikan untuk Anda ketik di kolom komentar, lalu serentak bagikan, share, silakan diposting ulang. Anda juga bisa like kalau suka, dislike kalau tidak suka, supaya pelayanan ini tidak muncul lagi di media sosial Anda, ya. Baik, setelah Anda share, saya terima kasih ya orang-orang baik yang murah hati yang mau bagi-bagi tugas. Pastornya membacakan, pemirsanya yang rendah hati, murah hati, baik hati ini mau membagikan, men-share. Ada tertulis dari kitab Yesaya 61 ayat yang ke-9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ini ayat bukankah indah? Saya bacakan sekali lagi.
ada tertulis dari kitab Yesaya 61 ayat 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Amin. Anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Amin. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi di sini janji Tuhan datang kepada setiap orang percaya bahwa yang pertama, engkau akan memiliki keturunan. Tapi pastor, kandunganku atau kandungan istriku katanya divonis ada miom, ada kista, atau tidak bisa melahirkan. Saya mau tanya, Anda ini orang percaya Tuhan atau percaya dokter? Saya tidak menentang dokter, tetapi saya sedang mengajak setiap pemirsa dan diri saya sendiri. Mari letakkan pengharapan kita yang utama dan terutama kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang bahwa keturunanmu akan terkenal, berarti kalau engkau percaya firman Tuhan, lebih daripada percaya dirimu sendiri, asumsimu atau prediksi hasil lab, maka engkau akan hidup oleh karena percaya. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa orang benar itu hidup oleh karena percaya. Percaya kepada firman Tuhan dan bukan percaya dari apa yang mereka lihat atau dari apa yang mereka rasakan. Jadilah orang percaya yang benar, supaya saat engkau diberkati keturunan, bukan hanya biasa-biasa, terkenal, tetapi yang utama lebih daripada terkenal, keturunan orang benar diselamatkan. Tercatat di dalam Amsal pasal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Saudara dan saya bukan orang jahat, maka Anda dan saya tidak mewariskan keturunan orang jahat. Amin. Amin. Saudara dan saya adalah orang benar. Orang benar melahirkan generasi benar dari keturunan orang-orang benar. Dan janji Tuhan, orang benar akan diselamatkan. Lebih daripada terkenal di bumi, lebih daripada populer di media sosial, tetapi Tuhan berjanji keturunanmu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Sukses naik tidak turun, janji Tuhan. Jadi kepala bukan ekor. Amin, janji Tuhan. Pintu-pintu dibuka. Amin, janji Tuhan. Tetapi yang Tuhan berikan dari segala janji yang baik itu, yang utama, saya diselamatkan, keluargaku diselamatkan, keturunanku diselamatkan. Katakan, keturunanku diselamatkan. Kalau kita ke sorga itu bahagia, tapi lebih bahagia
ke surga bersama keluarga. Amin. Kalau kita ke neraka itu seram, tapi lebih menyeramkan kalau ke neraka bareng-bareng keluarga. Saya berdoa setiap pemirsa, engkau adalah orang benar dan tidak ada dari Anda yang mandul, dan waktu lahir keturunan dari kandungan istrimu, kandunganmu, maka mereka juga adalah pribadi-pribadi orang benar yang diselamatkan. Dari pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik, dari pohon yang busuk akan mengeluarkan buah yang busuk. Orang benar akan mewariskan negeri abadi. Orang benar akan mewariskan keturunan ilahi. Amin. Amin. Orang benar tidak akan kekurangan. Orang benar tidak akan meminta-minta. Bahkan keturunannya orang benar. Udah jelas ya. Kita udah lihat fase tadi ya, bahwa segala bentuk vonis dokter, kanker, tumor, miom, atau apapun yang menghalangi keturunanmu hadir di dunia ini, kita hidup bukan dari apa kata dokter. Kata dokter itu adalah fakta. Tetapi orang benar hidup dari kebenaran, dan kebenaran adalah firman Tuhan. Pastor, saya lagi sakit. Faktanya mungkin sakit, dan secara hasil lab dan dokter memvonismu tidak ada lagi harapan. Tetapi firman Tuhan datang bahwa engkau tidak akan mati oleh penyakit. Engkau akan sembuh dan akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tercatat pengalaman Daud yang ditulis di kitab Mazmur. Waktu Yesus mati di kayu salib, bilurnya tertumpah, dan kita bisa dengan bangga berkata, oleh bilur Yesus, sakit apapun juga saya dapat disembuhkan. Amin. Amin. Jadi perhatikan, orang benar itu tidak kekurangan. Ya, Tuhan janji kepada saya, Tuhan akan menyediakan kebutuhanku. Dan sampai hari ini saya bersaksi, dan Anda yang pernah ketemu atau hadir di pelayanan Pastor Andi, Anda bisa ikut menyaksikan. Kebutuhan dalam pelayanan itu tidak murah. Tetapi janji Tuhan, aku mencukupi kebutuhanmu, anakku. Seringkali kita merasa kurang karena kita ingin memuaskan keinginan kita. Tuhan tidak janji untuk penuhi semua keinginanmu. Maka kalau ada keinginan Anda tidak tercapai, jangan lantas otomatis kecewa. Karena di dunia ini tidak semua keinginan terwujud. Tidak semua impian harus jadi kenyataan. Tapi Tuhan berjanji akan memenuhi kebutuhanmu. Mengenai kebutuhan itu, lihatlah. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Anda dan saya punya kebutuhan. Tuhan janji tercukupin. Cuma kadang-kadang kita ini gagalnya di mana? Keinginan kita banyak. Saya kadang suka bercanda, ini orangnya banyak maunya, nggak ada uangnya. Jadi maksudnya sesuaikanlah dengan anggaran atau budget
atau pekerjaan Anda. Kalau hari ini Anda bisa jalan kaki, mengucap syukur, belum bisa beli motor, tidak apa-apa. Ada orang punya banyak motor, nggak punya kaki. Saudara tidak punya motor, punya kaki. Kaki adalah kendaraan yang paling sempurna yang Tuhan kasih. Motor-motor itu hanya fitur, fasilitas tambahan. Bersyukurlah kalau hari ini engkau naik motor. Belum punya mobil, tidak apa-apa. Ada waktunya kalau Tuhan percaya, tambah usia, tambah tanggung jawab, tambah kemampuan untuk memiliki itu, semua akan engkau bisa dapatkan di waktu yang pas. Mengucap syukur punya motor, pastor, roda 2, kasihan. Kalau hujan kena hujan, jangan mengeluh. Yang kedua, kan sekarang udah ada solusi tuh. Ada kayak tenda motor. Jadi sekalipun hujan, pasang dia seperti tambahan gitu, aksesoris, bisa kayak mobil motor begitu. Tuhan baik, saudara dikasih Tuhan, dan Tuhan mau memberkati keturunan Anda. Seperti tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Sekali lagi saya akan membaca firman Tuhan, kitab suci Mazmur 37 ayat 25. Jangan bilang pastornya enak, sekarang naik mobil, bisa ngomongin kita yang jalan kaki, alat kendaraan paling sempurna, dia aja naik mobil. Saya ini sudah kenyang dihina. Saya ini sudah mentok, direndahkan. Saya ini keluarga miskin. Saya ini adalah seorang perintis iman, bukan pewaris. Saya merintis dari hinaan, bukan dari nol, dari hinaan. Kalau hari ini saya bisa naik roda 4, itu bukan karena sesuatu hal yang mudah. Ibaratnya kalau seorang pendaki gunung, kamu pikir gampang naik ke gunung itu. Waktu kita dibawa lihat di atas, enak ya di atas ya, bisa lihat view jarak pandang jauh, enak di atas. Kita dibawa nggak bisa lihat jarak pandang, hanya paling dinding-dinding terjal atau gunung-gunung punya tembok-tembok. Dia berjuang naik ke atas. Mari juga kita mau berjuang, setia, melangkah, mengaplikasikan firman dalam hidup kita. Ajarkanlah firman kepada anak-anakmu untuk percaya dan beriman. Dan mulai melangkah seperti seorang yang di bawah kaki gunung, dia mulai naik, dia mulai mendaki. Waktu dia mendaki, yang di puncak mulai turun. Ini bicara apa? Semua ada waktunya di puncak, ada waktunya turun. Dan saya sadar diri,
Meskipun umur saya menjelang 50, baru jelita, belum lolita. Jelita itu singkatan jelang 50 tahun. Kalau lolita singkatan lolos 50. Saya masih jelita. Begitu ada yang naik, maka yang di puncak harus turun. Dan bertemulah antara yang turun dari puncak dan yang naik mendaki dari bawah di tengah-tengah. Lalu yang di bawah berkata, ayo dong tarik saya naik. Enak-enakmu. Berusaha. Karena yang turun, dia juga berusaha untuk naik. Semua ada waktunya. Ada waktunya naik, ada waktunya turun. Ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ada waktunya tersenyum, ada waktunya untuk kita menangis. Waktu engkau sedang mendaki dan orang yang di atas turun, jangan lantas berkata, bantu saya naik. Enak-enakmu. Naik sendiri, kau pasti bisa. Karena dia juga sedang turun. Waktu dia naik, dia berusaha. Setiap jerih payah iman dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan. Saya bacakan sekarang Mazmur 37 ayat 25. Ada tertulis, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah loh, jadi Anda dan saya akan mewariskan keturunan anak cucu orang benar yang diberkati. Mulai dari kita hari ini orang tua, berikan teladan, karena kebiasaan itu akan turun. Karakter akan turun kepada generasi berikutnya. Kalau Anda mentalnya hamba Tuhan minta-minta, kau akan melahirkan, meneruskan keturunan hamba Tuhan minta-minta. Kalau Anda seorang pekerja yang suka minta-minta, maka engkau akan punya anak-anak mental minta-minta. Sementara itu bukan kata firman Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita beriman kepadanya. Apapun juga, kalau ada hal yang kau perlu dan mintalah kepada Bapa kita di sorga. Maka keturunanmu adalah keturunan orang benar yang bukan peminta-minta. Saya sering ketemu orang yang bapaknya dengan anaknya sama sifatnya. Kalau bapaknya punya integritas yang baik, anaknya pun demikian. Kalau bapaknya dikenal tukang minta-minta, anaknya pun demikian. Jadi ada istilah kata like father, like son. Mari kita hari ini di generasi kita yang sudah orang tua, jangan minta-minta. Karena Tuhan bilang, keturunan orang benar diberkati dan tidak meminta-minta. Amin. Amin. Bahkan memberkati. Satu lagi dan kita selesai. Saya buka satu ayat perjanjian baru. Tertulis dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Silakan Anda ketik ayat-ayat ini, bisa saling peneguhan dari apa yang kita baca dan dengar. 1 Petrus pasal 3 ayat 12.
ada tertulis, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi kalau ada permintaan Anda, ada keinginan Anda, baik dalam pelayanan, keluarga, atau pekerjaan, minta sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Karena Tuhan yang bilang, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga Tuhan tertuju kepada permohonan orang benar yang meminta kepadanya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Anda dan saya yakin dan percaya bukan orang jahat. Karena saya sedang menyampaikan firman Tuhan, firman yang sudah mengubah dari orang jahat menjadi orang benar. Firman yang sudah mengubah dari orang berdosa menjadi pribadi yang dikuduskan. Firman yang sudah mengubah orang-orang sakit dan mereka sembuh untuk melayani Tuhan Yesus. Amin. Amin. Diberkatilah engkau, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah engkau dengan penyembuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Berkat-Mu atas kami, firman kami dengar. Dan sekarang kami membutuhkan jamahan ilahi, baik untuk keturunan maupun penyembuhan. Masing-masing tangan kirinya letakkan di dada, tangan kanan Anda angkatlah seperti ini. Oh rakaba mikanai. Ya Tuhan, mohon berkat daripada-Mu. Setiap mereka yang menumpangkan tangan di dada serta mengangkat harap dan membawa doa kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu untuk keturunan mereka dan penyembuhan untuk sakit mereka, beberapa di antaranya yang sedang mengalami pergumulan sakit. Tangan yang diletakkan di dadanya, mengalirlah kuasa-Mu, memberkati yang mandul untuk hamil dan melahirkan anak. Tangan yang ditumpangkan di dadanya saat ini mengalirkan kuasa yang membawa pemulihan dan kesembuhan bagi tubuhnya, tubuh ini yang sedang sakit, in Jesus name. Anda bisa seperti saya usap-usap, karena aliran kesembuhan sedang mengalir saat ini. Touch. In Jesus name. Touch. In Jesus name. Semua fungsi organ tubuh Anda, sekujur tubuhmu, jikalau ada gangguan di sana, lewat penumpangan tangan sambil engkau usap-usap seperti ini, mengalir penyembuhan, mengalir pemulihan, radang, infeksi, tumor,
HIV virus dalam darah, bakteri jamur, atau kanker, tulang-tulang yang terjadi sebelumnya pengeroposan atau letak syaraf yang bukan pada posisi, ataupun juga sendi-sendi otot mereka, mata yang ada terserang katarak, atau imun mereka yang tidak stabil sehingga terjadi ayan dan lupus. Aliran kesembuhan mengalir dari ujung rambutmu, Anda yang rambutnya rontok, sampai ujung kakimu, Anda yang ada gangguan di bagian langkah-langkahmu, sendi kakimu, diberkati sehat. Usapkan, mengalir aliran kesembuhan in Jesus name. Diberkati. Luar biasa, sekujur badan saya mengalami kepenuhan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan-Mu menyegarkan dan memberkati serta menyembuhkan kami semuanya. Terpujilah Tuhan di surga yang baik sekali buat kami semuanya. Saya akan masuk sesi untuk berkat minyak dan air untuk kita doakan. Hampir tiap hari saya harus merespon ratusan chat bertanya, bagaimana cara memiliki air dan minyak dari Pastor Andi. Sampaikan kepada mereka, dan saya sampaikan di live ini supaya yang chat pribadi itu berkurang. Air dan minyak itu adalah milik Anda sendiri di mana engkau menyaksikan ini. Saya tidak menjual air dan tidak juga menjual minyak, tidak ada. Jadi air dan minyak yang ada padamu, kalau nggak ada minyak ya pasti ada air toh. Air ledeng yang dimasak kan juga jadi air minum, atau air mineral, pasti ada air lah. Kalau nggak ada air ya keterlaluan sih, tapi paling di tetanggamu ada air toh, mintalah segelas air, lalu kasih ayatnya kepada mereka, Matius 10:42 gitu. Ya, namun kalau saya ada berkat di kebaktian, saya bagi air doa ini atau minyak, ya saya pasti bagi. Dan pembagian kapan saya update di media sosial live pagi. Maka apabila Anda membutuhkan air doa, minyak dari Pastor Andi, yang belum follow, yang belum subscribe, saya tidak gila follower, tetapi supaya Anda tidak ketinggalan berita kapan dibagi air dan minyak dari Pastor Andi langsung, Anda perlu follow, subscribe yang belum, lalu nyalakan notifikasi loncengnya. Supaya apa? Supaya ketika pastornya membagikan atau tanggal kapan di mana Anda tidak ketinggalan berita. Jelas ya? Baik, saya berdoa saat ini
air dan minyak di tangan Anda. Diberkatilah dalam nama Yesus. Air doa ini jadi air kesembuhan bagi orang sakit. Minyak ini menjadi healing oil, dan waktu dioleskan, segala macam sakit di luar tubuh mereka, atau keadaan berdosa mereka, atau gangguan roh-roh jahat, free, dan mereka akan melihat kemenangan dan kelepasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Sekarang air dan minyak di tangan Anda sama saya juga sama-sama sudah diberkati, sudah mengandung kuasa doa. Nah, sekarang silakan diminum. Saya juga mau minum. Puji Tuhan, bukan hanya segar tetapi menyembuhkan. Amin. Saya ucapkan ini, air doa yang Anda minum bukan hanya segar tetapi menyembuhkan. Saya ulangi, air doa yang Anda minum bukan hanya segar tetapi menyembuhkan. Saya sedang mengucapkan kalimat berkat ini supaya lebih banyak orang-orang sakit yang boleh terima berkat kesembuhan lewat air doa. Amin. Mari saya akan masuk sesi untuk doa berkat. Setelahnya saya akan sambung, ada beberapa kesaksian-kesaksian yang saya terima kemarin dan rasanya tidak terlalu banyak, berarti yang saya doakan kemarin juga tidak terlalu banyak yang meminta untuk doa. Sebagian besar doa berkat ya, dan doa berkat ini kita akan masuk saat ini. Angkat dua tangan Bapak Ibu, puji Tuhan. Angkat lebih tinggi lagi, glory to God. Stop dulu tap-tap layarnya, karena kita mau angkat tangan, terima berkat Tuhan. Yes, thank you. Saya berdoa setiap Anda yang mengangkat dua tangan, terberkatilah engkau. Sepanjang hari ini masuklah dalam penyertaan Tuhan, sehat, damai, sukacita, aman di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Apa yang engkau doakan hari ini diberkati. Pekerjaan tanganmu diberkati. Perintisan, usaha, kerja maupun juga pelayanan diberkatilah sepanjang hari ini. Setiap Anda dan saya dalam perjalanan tiba dengan selamat. Setiap Anda dan saya diluputkan daripada orang jahat, hipnotis, penipuan maupun kecelakaan. Perlindungan Tuhan Yesus atas kita semuanya adalah sempurna. Kalau engkau sedang berdosa, datang kepada Tuhan Yesus, Dia sanggup pulihkan Anda. Diberkati juga doa-doa kita sampai keturunan-keturunan kita semua. Anak cucu orang benar, tidak mandul, tidak kekurangan, tetapi akan subur dan juga akan mendapatkan berkat untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua berkat ini yang saya ucapkan turun kepada Anda semua dan terima dalam nama Yesus.
Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam